Perhatikan ya Vario 125 ini. Ini kalau dihidupin nyala motornya. Tapi kalau digas nggak mau. Tuh. Nggak ada respon sama sekali kan. Padahal ini mesin nyala loh. Nah, digas kayak gini. Nah. Digas sampai mentok ya. Tuh. Nggak ada respon sama sekali kan, naik RPM-nya. Oke, untuk mengatasi masalah seperti ini langkah pertama yang saya cek biasanya di busi ya. Busi saya sama copnya kita buka dulu. Oke, selanjutnya kita lepas dulu ya cop businya. Untuk Vario 125 di sebelah kiri ya, mesin sebelah kiri. Ini kabel koilnya saya langsung ke busi untuk mengetes apakah cop businya bermasalah atau tidak. Kita nyalain motornya ya. Ini kita renggangin sedikit nanti biar kelihatan apinya ya. Coba kita gas. Nah, ternyata masih nggak mau ya digas ya. Nah, digas masih ngempos atau nggak naik RPM-nya. Oke, berarti masalahnya bukan dari cop businya ya. Jadi cop busi ini aman. Selanjutnya kita cek sekalian businya ya, kita buka. Lepas ya seperti ini. Ternyata untuk businya bagus banget nih ya, aman. Perhatikan. Tapi untuk lebih jelasnya kita tes ya pakai busi yang baru. Karena saya ngecek motor berebet seperti ini, biasanya dari hal yang termudah dulu ya, dari yang paling ringan-ringan dulu. Nanti kalau ketemu berarti ya udah itu penyakitnya ya, nggak usah langsung vonis yang dalam-dalam dulu. Kita coba tes ya ganti businya. Oke, selanjutnya kita tes pakai busi yang baru ya. Kita pasang. Kita pasang kembali cop businya. Oke ya, coba kita tes lagi ya. Ini langsam hidup ya. Nah, untuk langsam hidup kita gas. Tetap nggak mau ya ini ya. Perhatikan gasnya itu. Nah, digas malah mati. Nah, nyalain lagi. Nah, kalau digas malah mati ya. Oke, tetap nggak mau ya. Setelah kita ganti busi yang baru sama copnya juga nggak masalah setelah kita cek tadi ya. Selanjutnya untuk mengecek masalah ini kita cek di bagian sensornya ya, karena untuk gas yang digas mati itu ada hubungannya dengan sensor TPS ya yang kedua. Selanjutnya kita cek juga di tekanan bensinnya atau rotaknya nanti, tapi kita cek dulu di sensor TPS-nya. Untuk sensor TPS-nya di bagian bawah ini ya, yang satunya ini ISC. Jadi kita buka baut L bintang nih atau baut bintang ini menggunakan kunci bintang seperti ini. Kodenya T25 ini. Ini mau saya coba geser dulu ya. Geser ke atas sedikit. Kan bisa digeser ya. Nah, seperti itu ya. Setelah saya geser ternyata masih sama aja ya. Digas nggak mau. Ini saya gas. Tuh. Masih ngempos kayak gini. Perhatikan itu tangnya tuh, malah mati digas. Oke, kita lepas dulu sensor TPS-nya. Oke, selanjutnya kita cek sensor TPS-nya ya. Sini udah kita lepas tadi. Kita lepas colokannya. Selanjutnya kita cek dulu ya kabelnya. Di sini saya menggunakan multi ya. Yang satu ke massa, ini ke massa ya.
Ini kita arahin ke 20 volt DC ya. Selanjutnya kunci kontak on. Lalu kita cek ya kabelnya. Untuk yang kedua kabel ini kosong ya. Yang warna hijau strip merah ini kosong. Untuk yang di tengah ini juga kosong ya. Warna kuning strip biru ini juga kosong. Kita tes yang satu ini. Nah, untuk warna kuning strip merah ini harus ada arusnya ya, sekitar 4,9 sampai 5 volt. Perhatikan, nah 4,99 ya, itu dihitungnya bisa hampir 5 volt. Jadi ini masih normal untuk kabelnya, nggak ada masalah ya. Selanjutnya untuk mengecek sensor TPS nya caranya sama, kita colokin seperti ini. Kita colokin seperti ini, kita cek sensor TPS nya masih berfungsi atau enggak. Jika enggak punya scanner bisa pakai multi seperti ini ya. Ini kita colokin sama aja, di sini yang satu ke masa, yang satu ke kabel yang tengah ini ya, atau yang warna kuning strip biru yang tengah ya. Perhatikan, kita colokin di sini, kita tancepin aja. Nah, itu ada angkanya 3 ya, 0,3, jadi mendekati 0. Jadi ini cara ngeceknya begini. Ini kita tahan biar nggak jatuh ya. Bentar. Ini saya menggunakan obeng main, kita putar ya ini. Kita putar ke kanan. Jadi ini kalau kita putar ke kanan atau pas digas naik ya. Jadi ini harus angkanya itu naik stabil, jangan sampai turun. Jadi dari 0 sampai ke 5 tadi ya, ke 5 volt. Perhatikan, kita putar ke kanan. Nah, itu naik terus mentok ke 4,99. Berarti untuk sensor TPS nya normal ya. Kita turun lagi mendekati 0. Jadi untuk sensor TPS yang tidak normal, biasanya saat kita putar begini, naik saat putar mentok biasanya turun sendiri. Kalau ini kan masih normal, jadi nggak turun. Nah, masih mendekati ke 5 volt ya, dari ke 498 499. Jadi ini masih normal ya. Kita turun lagi mendekati 0. Untuk sensor TPS nya berarti nggak ada masalah. Kita pasang lagi. Oke, selanjutnya kita cek ya di bagian tekanan full pumpnya atau rotaknya. Kita lepas dulu selang injektor ini, karena saya curiga untuk rotaknya lemah ya. Ini kita tekan. Kita lepas selangnya ya. Selanjutnya saya menggunakan alat ukur tekanan full pump ya, seperti ini. Kita colokin di sini. Yang ini kita colokin di sini ya. Oke, untuk tekanan full pump ya normal itu di angka sekitar 40 PSI ya. Naik sedikit turun sedikit nggak masalah. Sekitar 40 PSI ini. Sekarang kita kontak ya. Nah, perhatikan, ini cuma naik sedikit banget. Kita kontak lagi. Nah, cuma segini ya naiknya. Ini kemungkinan besar masalahnya bisa di rotaknya atau saringan atau pempesnya yang kotor. Selanjutnya kita bongkar full pumpnya ya. Oke ya, lanjut kita lepas rotaknya ya. Kita lepas dulu kancingnya ini, kita tekan ya. Kita tekan terus, dorong ke bawah. Lalu kita congkel keluar. Selanjutnya kita lepas soketnya. Lalu kita lepas murnya ya, ada 4. Kita lepas platnya. Tinggal kita ambil ya rotaknya atau full pumpnya ini ya. Ya. Bensinnya ini full padahal tuh, perhatikan. Ini ada orangnya.
Oke, setelah kita lepas, selanjutnya coba kita tes ya tanpa menggunakan saringan bensin atau saringan full pump ini. Kita lepas dulu kancingnya, tinggal kita putar aja kiri ya, ini ya ada kancingannya. Kita putar ke kiri, sudah terlepas ini. Mas, hati-hati di sini ada o-ringnya, kita lepas dulu. Sekarang kita tes di sini ya, pakai alat ukur tekanan ini. Kita colokin lagi di sini. Kita masukin ya ke bensinnya. Selanjutnya kontak on ya. Oke, tetap nggak naik ya. Tadi di sini tekanannya lemah. Berarti ini masalahnya ada di rotaknya. Oke, selanjutnya kita ganti rotaknya. Oke, selanjutnya kita lepas rotaknya ya. Perhatikan, kita lepas dulu ini soket kabelnya. Ini harus dihafalin ya sebelum melepas. Jadi nanti kalau pas balikin biar nggak salah. Di sini ada kabel warna hitam, terus merah. Selanjutnya di sini hitam lagi ya. Yang di sini coklat. Lalu tinggal kita lepas kancingannya nih ya. Di sini kan ada kancingannya, tinggal kita lepas saja, kita tarik ke atas. Ada berapa ini? Ada 4 ya kancingannya. Ya, udah terlepas. Lalu tinggal kita cabut aja ini rotaknya. Was, ada kabelnya di sini. Kita selipin aja. Ya, seperti ini ya. Ini udah saya siapin rotak yang barunya. Untuk penggantian rotak ini adanya yang imitasi ya. Soalnya kalau mau yang ori harus satu paket sama full pumpnya nih. Dan harganya lebih mahal ya kalau satu paket sama full pumpnya nih. Oke, selanjutnya kita pasang. Kita cabut dulu ya ini kabelnya. Kita pasang di sini. Yang hitam negatif ya, untuk yang merah positif. Udah ada tulisannya juga di sini, negatif sama positif. Sini untuk o-ringnya saya menggunakan bekasnya ya, biar pas nanti o-ringnya. Oke, kita pasang, kita masukin dulu kabelnya di sini ya. Nah, di lubangnya ini kita masukin. Seperti ini ya, masukin seperti ini. Selanjutnya kita tekan aja ke bawah. Oke, udah masuk ya, seperti ini. Lalu kita pasang ini. Di sini ada pelampung bensin ya. Jika teman-teman mengalami masalah di speedo bensinnya mati, biasanya masalahnya di sini. Ini bisa dicopot ya, diganti sendiri bisa ini. Ini cuma copotan ya, kalau ganti pelampung ini nggak harus satu set sama full pumpnya ini. Jadi beli ininya doang bisa lebih murah harganya. Oke, kita pasang. Ini ada kancingannya ya, tinggal tekan aja. Seperti ini sampai ngancing semua ya. Selanjutnya kita pasang kabelnya ya, jangan sampai keliru nih untuk masang kabel ini. Ini yang pertama warna hitam yang di sebelah sini, tinggal kita colokin aja.
Terus selanjutnya warna merah ya, yang kedua. Kita tekan pakai obeng biar masuk ya. Selanjutnya yang ketiga warna hitam lagi. Ini yang kabel dari speedo ya, atau ampere bensin. Selanjutnya kabel warna coklat yang terakhir. Kita tekan sampai masuk ya masangnya. Oke ya, seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita pasang kembali. Jangan lupa kita pasang dulu ini o-ringnya. Lalu kita pasang Mia filter bensin. Sebaiknya kalau ini udah kotor diganti ya. Tapi bisa juga ini dibersihin. Bersihin pakai injektor cleaner atau karbu cleaner bisa bersih. Selanjutnya untuk filter bensinnya saya ganti ya. Saya ganti yang baru sekalian. Ini kalau belum kotor banget sebenarnya bisa dibersihin, tapi untuk mengantisipasi karena motor ini belum pernah ganti, jadi ini saya ganti sekalian. Ini ada o-ringnya, ini kita lepas saja, kita masukin di sini ya. Kita pasang di sini dulu o-ringnya. Lalu ini masangnya tinggal kita tekan, terus di sini kan ada kancingannya, kita putar ke kiri. Nah, tekan gini, putar ke kiri sampai bunyi ceklik gitu ya. Nah, udah ngancing ya ini. Selanjutnya tinggal kita pasang kembali. Oke, kita tes dulu ya, kita pasang begini dulu. Selanjutnya kita cek ya di sini. Ini seperti yang saya bilang tadi, untuk tekanan normalnya itu sekitar 40 PSI ya, kurang sedikit nggak masalah atau lebih sedikit nggak masalah. Kontak on. Nah, langsung ya, langsung ke 40 PSI ya. Kontak lagi. Tuh, jarumnya langsung ke 40. Oke, kita kencengin dulu ya, kita pasang bautnya dulu di full pumpnya tadi. Oke, setelah kita pasang ya ini bautnya, selanjutnya langsung kita tes ya. Untuk tekanannya kita cek ya, kita kontak on. Nah, langsung di angka 40 PSI ya. Kita nyalain motornya. Perhatikan ya sekarang gasnya. Untuk tekanan full pumpnya sekarang udah stabil ya di angka 40 PSI. Ini berarti udah normal ya. Untuk gasnya juga udah nggak telat lagi, nggak kayak tadi ya. Gas langsung responsif. Oke ya, ini udah normal ya motornya. Ini tinggal kita rapin aja, kita lepas, kita pasangin kembali. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.